Bab makruhatis shaum, bab menerangkan tentang perkara yang dimakruhkan ketika berpuasa atau berpuasa. Ya. Kemarin ada sunnah-sunnah saum, sekarang makruha, perkara yang dimakruhkan dalam puasa. Ya. Apa baik makruh dalam puasa? Di sini katakan makruhatis shaum kasiratun. Perkara yang dimakruhkan ketika kita berpuasa kasiratun banyak. Namun di sini disebutkan sebagian. Sebagian. Apa sebagian? Minha al-mubalaghatu fil madmadati wal istinsaki. Salah satunya perkara yang dimakruhkan ketika berpuasa, berlebihan, berkumur-kumur dan masukkan air ke hidung ketika berwudu. Ya, saya. Kenapa? Kalau berlebihan, dominan bisa masuk tetelan, ke mulut atau ke hidung. Ya, saya. Nah, kalau sudah masuk tetelan atau masuk ke hidung, ya, maka bisa membatalkan, ya, saya. Kecuali kalau memang ada sesuatu yang harus menjadikan kita al-mubalaghah, berlebihan, beda lagi. Misalkan tenggorokannya habis muntah. Kalau muntah itu najis kan? Muntah itu najis. Kalau najis kan wajib kumur-kumur. Nah, kumur-kumur boleh. Kumur-kumur. Ya. Karena apa? Najis. Muntah itu kan najis, berarti keluar najis di sini. Maka kumur-kumur agak dilebihkan sedikit ketika kumur-kumur. Namun apabila atau tidak ada perkara yang mengharuskan dia untuk berlebihan, maka tidak usah berlebihan. Hukumnya makruh. Kalau makruh bisa kaget membatalkan pahala, membatalkan puasa. Ya, jadi kumur-kumur cukup aja, Pak. Ya kan? Kumur-kumur cukup. Keluarkan hidung dikit, Pak. Dikit. Jadi, itu perkara yang dimakruhkan ketika puasa, ya. Yang berikutnya wa dzauqut ta'am. Nyicip makanan. Ini ibu-ibu biasanya. Ya, ibu zauqut ta'am, nyicip makanan. Ya, saya masak. Kan kalau tak cicip kan kita rasa. Tak lemak, tak cicip. Apalagi misalkan pengantin baru, ya kan? Tiba-tiba termakan masakan tak lemak, kecewa kayak bini, tak lemak masak, so meli terus katanya kayak. Ya. Cicip, tapi jangan ditelan, dicicip ya. Nyicip itu cuma ujung lidah. Sudah ada rasa sudah, jangan lemak nyicip lagi. Bukan nyicip baik, bukan ditelan. Nyicip sekedar merasakan rasanya, ya. Itu makruh. Itu makruh. Kalau ditelan hukumnya batal. Tapi kan boleh, ya kan? Boleh, ya sih. Berikutnya wal hijama. Apa hijama? Bekam atau bahasa canduk, ya. Canduk, itu makruh, ya. Hijamah, puasa dibekam. Dikeluarkan darahnya. Ya. Kamu mendorong kita jadi lemes. Mendorong kita jadi lemes kalau keluar darah itu. Ya. Maka hukumnya makruh. Jelas ya? Hijamah. Berikutnya wa madru nahwil ilki, mengunyah sejenis ilki. Ini sejenis nama suatu benda, ya. Ilki ini suatu benda, ya. Di sini dikatakan apa sini? Ya. Walhasil ilki itu nama suatu benda, bentuk jenisnya seperti apa wallahu a'lam, ya. Jadi dia mengunyah, itu dikunyah. Itu mengunyah itu makruh. Karena itu benda, ya, kalau dikunyah cuman dia hancur di dalam mulut tapi dilepehkan lagi maksudnya. Ya, sih. Nah, ini suatu benda yang dikunyah tidak hancur halusnya itu, jadi cuman ngancurkan nah, itu dikunyah. Dia dikeluarkan lagi, itu hukumnya makruh ngunyah itu. Ya, tapi kalau misalkan dikunyah mencair masuk ke dalam mulut, ya tidak boleh. Punya sesuatu yang misalkan di dalam mulut hancur, mencair, bahkan bisa ya tafattat bercampuran dengan lidah tetelan, itu tidak boleh, ya. Batalkan puasa itu. Jadi ilku itu perkara apa, sesuatu yang
Kalau dikunyah, ya tidak hancur, tidak mencair dengan ludah, masih kasar dia ketika itu. Ya, hukumnya mengunyahnya makruh. Karena memang harus, misalkan nak dikunyah, diharuskan. Itu mengunyahnya makruh hukumnya ya. Ya, sih. Berikutnya mubtilatis shaum. Berikutnya mubtilatis shaum, perkara yang membatalkan puasa. Perkara yang membatalkan puasa. Mubtilatis shaum ahadu asyar. Ya. Yang batalkan puasa ada 11. Ada 11. Yang pertama dukhulu ainin ila ma yusamma jaufan. Ya. Yang membatalkan puasa di sini kata ada 11. Pertama apa? Dukhulu ainin, masuknya sesuatu benda. Ya. Masuk sesuatu benda. Kemana? Ila ma yusamma jaupan, masuknya ke lubang atau sesuatu yang dinamakan lubang sudah. Min manfadil maftuh, di lubang-lubang yang terbuka. Lubang-lubang yang terbuka. Ingat ya, masuknya ain benda. Berarti selain benda itu apa cuman raso. Siso raso atau bau. Itu tidak batalkan. Ya, itu tidak batalkan. Ya, jadi yang batalkan itu masuknya ain. Kalau raso misalkan habis makan cabai kan pedas. Pedas kan makan cabai. Sudah gosok gigi, masih pedas. Boleh tak kita telan ludah yang ada rasa cabai tadi? Batal tidak batal karena kata ainnya. Sama seperti habis gosok gigi. Habis gosok gigi azan subuh, wajib menahan. Tapi mulut masih ngerasa seger. Atau dingin, dingin. Batal atau tidak? Tidak batal. Kenapa? Tidak kata ainnya lagi. Sudah kita keluarkan kalau ainnya tadi. Jadi yang batalkan itu masuknya ain, benda. Sekalipun sedikit, sekalipun kecil. Misalkan pedas, taunya ada biji cabenya. Biji cabenya ditelan, itu yang batalkan. Ya, saya masuk ke lubang. Masuk ke lubang ya. Yang terbuka. Yang terbuka lah ya, kuping yang terbuka. Hidung. Ya, itu tidak boleh dimasukkan ain, tidak boleh dimasukkan pada benda, maka hukumnya batal. Ya, saya. Ya. Ya, saya. Min manfadil maftuh, dari lubang yang terbuka, kuping, hidung. Ya. Tapi kalau bukan lubang terbuka, dibolongin dibuka, misalkan seperti suntik. Suntik itu kan bukan masukkan ke kuping, bukan ke hidung kan. Jadi suntik dibolongkan kan. Makanya suntik tidak batalkan. Suntik tidak batalkan puasa, walaupun hanya makruh di bulan puasa itu bersuntik. Makruh. Ya, suntik. Infus. Ya. Infus itu kan dari tangan sini kan ke lubang ya. Apa hukum infus? Maka hukum infus kalau itu adalah berupa asupan maka batal, kalau obat tidak batal. Ya, infus. Kalau berupa makanan kan bisa masuk makanan juga kan dari infus. Misalnya sakit tidak makan, kan lewat infus itu. Nah kalau bayang masuk tadi berupa asupan atau makanan maka batal puasanya. Ya, kalau itu berupa dawa atau obat maka tidak batal. Sama seperti suntikan tadi. Ya saya? Ya saya? Nah itu kalau masuknya bukan jalan yang terbuka. Ya. Yang terbuka apa? Kuping terbuka, hidung terbuka. Nah itu yang batalkan. Oh, korek kuping sampai dalam batal, atau banyu masuk kuping, masuk hidung, istinsaq berlebihan batal. Makanya dikit pak. Nah masuk kuping itu batal. Ukurannya apa? Ukurannya kalau sudah masuk sampai pada batas tidak bisa masuk yang jentik. Ya kan? Jentik nah, jentik ini kan cukup sini. Ya, tidak baca masuk kita baksokan pakai korek kuping, kan dia bisa masuk melebihin batasnya jari kelingking masuk kan. Nah membatalkan itu, batalkan itu. Hidung no, pakai jempol ini. Yang batalkan kalau sudah apa di sini apa namanya? Apa namanya ini? Tulang hidung di sini nah masuk. Kalau cuma depan sini tidak, makanya biasa-biasa ketika masukkan banyu ke hidung ketika istinsak, jangan disedot batal. Karena mau masuk banyu, banyu. Makanya kalau kita dulu lagi berenang jangan kentut di banyu,
Kenapa kentut di banyu? Kayak masuk banyu batal, bukan kentut di banyunya. Ya kentut di banyu, buang angin namanya. Nah, kenapa kemungkinan ketika angin keluar, ya, ketika keluar kan terbuka itu dubur gitu. Nah, ketika ngerapet takutnya dia udah khawatirkan itu kayak menyerap banyu lagi. Itu makanya dulu kalau kita berenang hati-hati jangan kentut di banyu. Kentut di banyu. Ya, itu maksudnya itu apa? Dikhawatirkan kayak apa? Masuk banyu diserap oleh lubang dubur gitu. Oke, kalau sudah masuk ain, ya batal. Masuk ain batal. Jelas ya? Berikutnya wal qai'u. Apa qai'u? Muntah. Batal kalau muntah. Itu kalau memang disengaja. Disengaja ya. Kalau misalkan tidak sengaja, ya tidak batal muntah. Ya, tidak batal muntah hukumnya najis. Hukumnya najis hukum muntah. Sekalipun muntah budak kecil, najis hukumnya. Nah, tapi yang harus kita pahamin muntah itu apa? Muntah itu yang keluar dari lambung, nama idah itu muntah namanya. Kalau keluar dari tenggorokan bukan muntah. Ya, keluar dari tenggorokan misalkan kekenyangan, betul lagi di sini itu tidak najis. Tapi jangan ditelan lagi batal. Karena sudah keluar. Karena sudah keluar, tapi bukan muntah. Misalkan sudah keluar ke mulut, dilepehkan baik. Lepehkan baik, jangan telan lagi. Itu tidak najis hukumnya. Karena bukan muntah. Yang najis itu muntah. Kenapa muntah itu najis? Karena dia keluar dari maidah. Maidah itu lambung. Jadi makanan sudah diproses lambung, keluar dari maidah itu namanya muntah. Itu yang najis. Itu yang membatalkan. Kenapa dia najis? Karena disamakan dengan kotoran yang keluar dari belakang. Itu muntah. Ya sih? Nah, beda kalau cuma dari tenggorokan. Makanya budak kecil itu kalau dia kekenyangan biasanya keluar lagi susunya itu gumo ya. Nah, gumo itu bukan dari lambung, cuma dari tenggorokan baik. Kalau gumo tidak. Ya sih? Nah, itu jadi muntah bisa membatalkan puasa. Wal jima. Apa jima, Bal? Berhubungan suami istri. Batal puasa berhubungan sama istri. Ya. Ya sih? Bahkan kalau bulan Ramadan, siang Ramadan berhubungan sama istri, suami wajib bayar kafarah pula kakek. Selain batal wajib bayar kafarah. Kafarahnya apa? Memerdekakan budak. Tak punya budak apa? Puasa 2 bulan berturut-turut. Puasa 2 bulan berturut-turut kata yang sanggup lah. Sebulan lagi tidak sanggup apa 2 bulan. Terakhir nunjuk makan sitina miskinan 60 fakir miskin. Ya, makanya hati-hati ya. Kalau nak sanjo malam-malam. Rumah. Jangan sanjo siang hari puasa. Malam-malam sanjo lah. Puaslah malam-malam. Siang sudah tidur. Ahan puasa. Wa khurujul mani bi mubasyaratin. Keluar sperma. Bi mubasyaratin karena sebab mubasyarah cubur ayu. Ayo. Tidak berhubungan. Karena kan mengeluarkan sperma dengan sengaja itu batal. Ya. Apalagi dengan bimubasyarah cumbur ayo jelas ya sengaja batal. Ya sih? Bisyahwatin ma'al amdi wal ikhtiyar. Dan syahwat sengaja wal ikhtiyar dengan keinginan dia bukan terpaksa. Jaranglah kalau sperma terpaksa itu. Ya. Sengaja. Nah, beda kalau mimpi. Beda mimpi tidak batal. Mimpi tidak batal. Ya. Tidur bangun-bangun basah, wajib mandi tetap tapi tidak batal karena tanpa sengaja. Ya kalau disengaja ya hukumnya batal. Itu keluar sperma ya. Wal ilmu bitahrim dan juga tahu bahwasan itu haram ya. Ya, fil kulli di seluruhnya tadi ya, di seluruhnya tadi ya, yang sebelumnya yang pojok yang kita sebutkan tadi fil kulli itu ya, maksudnya ya, masuknya sesuatu ke lubang ya. Nah, sampailah yang mubasyarah tadi ukhrujul mani dengan sengaja apa wal ilmu bitahrim dengan mengetahui keharamannya, maka hukumnya batal. Beda tak tahu. Tapi tak tahu sekarang ini tak kata tak tahu. Ya tak tahu ini tak tahu memang tak tahu nian. Ya, tak ada yang ngajarkan. Ya.
media-media dak kate yang mengupload atau apa yang nge-share di YouTube, di WhatsApp, di segala macam tentang batal wudu. Dia juga jauh dari ulama. Nah, itu bisa masuk akal, diterima alasan kalau tak tahu. Ya, kalau Cak Palembang ini dari bangun tidur sambil nak tidur ada pengajian. Alasan tak tahu, mana alasan tak tahu, malas itu. Malas belajar. Maka tak terima alasan tak tahu je itu tuh. Ya. Karena banyak sudah. Masjid Agung 5 waktu ada. Ya. Makanya kata dari bangun tidur, habis subuh itu, sholat, ada majelis Palembang ini. Sampailah kakek ada majelisnya subuh, jam 6 sampai setengah 7, majelis duha ada lagi. Ya, ada lagi ya. Ba'da zuhur. Siang ada ibu-ibu. Asar ada lagi. Sampai dah tidur kakek ada lagi. Ngomong tak tahu. Males belajar. Ya sih. Berikan wal junun walau lahzatan. Gila baru sebentar walaupun sedang batal. Ya. Walaupun sedang gila semenit batal. Wah, batal ya. Wasakru wal irma in ta'adda bihima walau lahzatan. Ya. Ingat ya, gila walaupun sedang batal. Mabok dan pingsan. In ta'adda kalau sengaja bihima. Walau lahzatan walaupun sedang sengaja. Mabok, nyium bau-bau. Udah tahu ya, kecanduan ganja tadi ya, ndak ngisap baunya dia lah. Mabok akhirnya dia batal sengaja. Ya, pingsan, gara-gara pingsan nih sengaja juga batal. Ya, kalau sengaja walau lahzatan ya. Au amma jami'an nahar ya, atau pingsan lama. Ya, dari awal pagi sampai sore. Habis sore ya. Ya sih. Ya. Jadi kalau sengaja sedang batal ya. Kalau mabuk dan pingsan. Atau tidak sengaja tapi lama. Jami'an nahar dari pagi sampai sore. Udah batal. Berikutnya wariddatu murtad. Batal jelas murtad karena rusak nih niatnya. Wal haidu haid batal. Sekalipun tinggal sejam nanti atau setengah jam lagi. Wan nifasu nifas sama. Wal wiladatu melahirkan sama, itu yang batalkan puasa. Jelas ya?